Saatnya mencari sudut pandang baru dan segudang insight mendalam dalam obrolan ringan di Selasar 103. Dipersembahkan oleh Radio Solo Pos Beyond Information. 103 Radio Solo Pos Beyond Information. Selamat pagi Sobat Solo Pos. Selamat memulai aktivitas ya. Sudah masuk di hari Jumat nih, pekan pertama bulan Agustus. Hari ini 7 Agustus 2026. Kali ini bersama saya Senja Kurnia. Kita ada di Selasar sampai nanti jam 10 pagi Sobat Solo Pos. Hari ini bersama dengan Bea Cukai Surakarta dan juga Pemkab Sukoharjo, dan akan membahas seputar dari cukai untuk petani. Sobat Solo Pos bisa simak kami melalui 103 FM. Kemudian kami saat ini juga ada siaran live streaming melalui YouTube kami di Radio Solo Pos. Kemudian juga streaming di radio.solopos.com. Bisa gabung via WhatsApp juga di 081226 103 103. Ada 3 narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, Bapak Bagas Windaryatno. Pak Bagas, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Senja. Kabar sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tadi sempat ngobrol banyak nih, ternyata nih tinggal menikmati masa-masa sebelum purna ya Pak ya? Insya Allah tinggal Oke. selangkah lagi. Tinggal selangkah lagi. Baik, kemudian juga dari rekan-rekan Bea Cukai Surakarta, Bapak Ismail Fahmi Arif. Pak Fahmi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat ketemu kembali Mbak Selamat Senja. ketemu kembali, betul. Kemudian juga ada Bapak Sony Wibisono, Humas dari Bea Cukai Surakarta. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi Mbak Senja, selamat pagi juga Solo Pos dan juga Dulur Makmur serta Bolo Becus. Boleh, betul sekali, lengkap ya pagi hari ini ya. Menyapa semua. Oke, dari cukai untuk petani Sobat Solo Pos ya. Kita kalau ngomongin seputar petani nih Pak Bagas ya, itu kan tantangannya semakin kompleks gitu ya Pak ya. Sempat juga kita bahas beberapa waktu yang lalu kayak, emang hari gini masih ada yang mau jadi petani gitu ya. Padahal jurusan pertanian tuh banyak peminatnya ya Pak ya. Tapi apakah mereka jadi petani? Kemudian ketika itu juga Pak Bagas sempat menyampaikan Sukoharjo ini punya petani-petani muda ya. Dan kalau kita kaitkan juga Sobat Solo Pos seputar DBHCHT ya, ini pemanfaatannya juga ada alokasi tentunya di bidang pertanian yang itu akan kita bahas lengkap ya. Pada hari ini Sobat Solo Pos bisa simak dan gabung sampai dengan jam 10 pagi nanti. Baik. Nah, ini salah satu pemanfaatan dari DBHCHT adalah berbagai program. Salah satunya membantu petani melalui bantuan alat dan juga mesin pertanian ya Pak ya. Ini kita ngomongin seputar pertanian terlebih dahulu nih di Sukoharjo nih, tantangannya seperti apa nih Pak? Baik. Terima kasih Mbak Senja, Sobat Solo Pos yang kami hormati. Jadi pertanian saat ini merupakan salah satu program prioritas Presiden yang utamanya adalah mewujudkan swasembada pangan ya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, itu perintah Presiden. Dan alhamdulillah pada tanggal 7 Januari yang lalu Presiden sudah mencanangkan khususnya untuk beras kita sudah bisa swasembada. Baik. Yang semula ditarget 4 tahun menjadi 3 tahun dan alhamdulillah 1 tahun bisa terwujud. Luar biasa. Surplus beras kita saat ini ada di angka yang sangat aman, hampir 4 juta ton yang ada dikuasai pemerintah. Sukoharjo ya. Untuk se-Indonesia Pak. Oh, se-Indonesia. Se-Indonesia ada 4 juta ton. Oke. Kemudian terkait dengan dana cukai, khususnya tanaman tembakau. Ini memang tembakau merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi yang cukup baik. Di samping hasil ikutannya kita buat menjadi satu komoditas rokok ya, dan itu merupakan salah satu sumber devisa negara melalui cukainya. Maka kita punya kewajiban untuk memastikan bahwa bahan baku industri itu bisa kita hasilkan secara maksimal dan memberikan satu kontribusi untuk memberikan lapangan kerja juga pendapatan negara. Itu salah satu pemikiran kenapa komoditas tembakau ini menjadi salah satu komoditas yang kita dorong dan kita jaga untuk pertumbuhannya. Demikian Mbak Sia. Baik, oke. Kemudian ini kan salah satu pemanfaatannya adalah bantuan Alsintan ya Pak ya. Sejauh ini seperti apa nih yang sudah dimanfaatkan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo? Baik, jadi memang bahwa Alsintan itu merupakan salah satu sarana yang sangat dibutuhkan oleh petani untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Jadi kalau kita mau meningkatkan produksi, ya petani mestinya harus dibekali, difasilitasi dengan sarana yang memadai. Kalau sekarang ini kan nggak mungkin lagi dong petani suruh nyangkul, ya, kemudian suruh
mengaliri air dengan dia harus berjalan kaki sejauh itu, maka kita pemerintah memfasilitasi dengan menyiapkan satu sarana alat mesin pertanian. Contoh, kita siapkan kultivator. Kultivator itu alat untuk mengolah tanah pada tanaman tembakau. Kemudian bagaimana untuk distribusi airnya? Kita bangunkan untuk jaringan irigasi. Kita siapkan pompa-pompa sehingga ini terjadi efisiensi, kemudian lebih efektif, dan tentunya kalau sarana produksinya ini kita bisa manage secara komprehensif, hasilnya pasti akan lebih baik. Ini yang terkait dengan alat mesin pertanian, Mbak. Baik. Dan ini juga mungkin yang menjadi alasan kenapa modernisasi alat tadi melalui alat Sintan ini tuh lebih dipilih karena efektif begitu ya Pak ya, dalam pemanfaatan DBHCHT. Betul Mbak Senja. Oke, baik, kita ke teman-teman dari Bea Cukai, ada Pak Fahmi dan juga Pak Sony ya. Nah ini tuh mungkin kita juga sering menyampaikan hal ini, tapi terus kita kampanyekan hal baik ini gitu ya. Jadi emang hubungannya apa ya gitu ya, cukai rokok dengan pemanfaatannya di pertanian. Ini salah satu pemanfaatannya Sobat Solopos ya. Jadi kalau misalkan Sobat Solopos juga sempat simak talk show kami juga sudah beberapa kali juga membahas terkait dengan hal ini. Pernah juga dalam bidang kesehatan dan kali ini dalam bidang pertanian ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali kepada Sobat Solopos nih kaitan antara cukai rokok ini dengan pemanfaatan di bidang pertanian nih Pak Fahmi dulu nih, silakan. Ya, dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu ada 3 prioritas pemanfaatan ya. Satu, kesejahteraan 50%, yang kedua itu kesehatan 40%, dan yang ketiga itu penegakan hukum. Nah, di bidang kesejahteraan masyarakat itu banyak sekali yang pengen dituju untuk pemanfaatan DBHCHT ini. Salah satunya adalah di bidang pertanian, Mbak. Bagaimana teman-teman petani ya, terutama karena petani ini merupakan salah satu distributor terkait dengan cukai. Jadi 3% dari realisasi cukai ini kan kita transfer ke daerah, bisa langsung melalui gubernur, nanti masing-masing kabupaten kota dapat. Nah, salah satu program dari pemerintah daerah adalah bagaimana memajukan pertanian tembakau, sehingga diharapkan menjadi daya tarik terutama anak-anak muda untuk menjadi petani ya. Kan anak muda sekarang mungkin sudah nggak mau lagi nyangkul seperti tadi Pak Bagas sampaikan. Nah, disiapin alatnya. Jadi ada modernisasi pertanian khususnya terkait dengan petani tembakau. Nah, mudah-mudahan dengan konsistensi kita mentransfer dana bagi hasil cukai rokok ini akan semakin meningkatkan produksi hasil tembakau. Baik. Walaupun tetap kita menyampaikan rokok itu tidak menyehatkan ya. Pak Sony, jangan sampai stigmanya menjadi ya. Ini memang kita seperti mendiskusikan sesuatu di satu sisi tentang kesehatan, di sisi lain tentang produktivitas dan industri gitu. Itu Mbak Senja. Baik. Oke, kemudian Pak Sony mungkin ada yang ingin ditambahkan nih terkait dengan pemanfaatan DBHCHT tadi Pak. Ya, jadi Pak Senja dan juga Pak Bagas, Pak Fahmi dan juga Sobat Solopos. Jadi kalau kita bicara DBHCHT tentunya sumbernya dari mana ya? Nah, ini sumbernya dari cukai yang diambil dari rokok yang legal yang dikonsumsi oleh masyarakat semuanya. Jadi cukai-cukai tersebut dikumpulkan dalam bentuk penerima negara. Tadi Pak Bagas juga menyampaikan berkontribusi terhadap devisa kita ya Pak ya. Jadi penerima negara itu dari seksi cukai. Kemudian itu dikembalikan lagi yang tadi sampaikan Pak Fahmi 3%-nya ke daerah. Ya, untuk dimanfaatkan tadi Pak Fahmi bilang 50% untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian kesehatan 40% dan penegakan hukum. Khusus di hari ini kita bahas yang sebagian itu, yang 50% itu dimanfaatkan untuk petani, khususnya petani tembakau. Petani tembakau. Kenapa? Karena di situ ada program untuk meningkatkan kualitas tembakau itu sendiri, yang nantinya akan mendukung
kualitas dari industri hasil tembakau itu sendiri, gitu Mbak Labahannya. Oke, jadi itu yang akan kita bahas lebih dalam Sobat Solopos Oke. sampai nanti jam 10 pagi. Masih bisa bergabung juga, silakan di 081226103103. Kita akan jeda dulu. Oke. Pak Fahmi, Pak Sony dan juga Pak Bagas. Sobat Solopos masih terus ada di Selasar bersama dengan Bea Cukai Surakarta dan juga Pemkab Sukoharjo. Kembali Anda ikuti Selasar 103 dipersembahkan oleh 103 Radio Solopos Beyond Information. 103 Radio Solopos Beyond Information masih terus ada di Selasar Sobat Solopos sampai nanti jam 10 pagi. Kita masih bersama dengan Bea Cukai Surakarta dan juga pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam hari ini menghadirkan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan dari Kabupaten Sukoharjo Bapak Bagas. Sobat Solopos membahas dari cukai untuk petani ya, dan masih bisa Sobat Solopos gabung juga. Silakan manfaatkan WhatsApp kami di 081226103103. Tadi di awal kita juga sudah spill begitu ya, bagaimana pemanfaatan dari DBHCHT yang kali ini nih menyasar kepada pertanian, terutamanya dalam hal tembakau begitu ya Pak Bagas ya. Nah ini ketika tadi kan juga kita sudah sempat bahas ada modernisasi alat supaya ya mempermudah ya pekerjaan petani supaya lebih produktif juga. Sejak kemudian dimodernisasi seperti ini nih, perbedaan dari segi kuantitas hasil panen itu seperti apa sih Pak? Sesignifikan apa nih? Baik. Jadi ketika kita sudah melakukan satu kebijakan, langkah untuk memodernisasi, ada satu hasil yang sangat berbeda. Yang pertama dari segi efisiensi tenaga, efektivitas, kemudian juga kualitas hasilnya, Pak. Karena dana cukai ini selain dimanfaatkan untuk membantu sarana dan prasarana, kita juga untuk melakukan satu peningkatan mutu dengan bentuk pelatihan, ya. Sehingga kemarin yang di tahun ini kami coba untuk melakukan satu pendampingan kepada petani, melatih petani bagaimana kita membuat satu produk tembakau ini memiliki nilai jual yang lebih baik. Dengan cara apa? Kita melatih bagaimana cara mengeringkan, bagaimana cara kita penanganan pasca panen. Karena kalau kita jual dengan produk yang segar, ya harganya tentunya rendah atau 6 sampai 7.000 per kilo basah. Tapi ketika petani mampu melakukan satu teknologi pasca panennya, hilirnya yang di komoditas tembakau, ini mereka akan mendapatkan nilai yang berlipat-lipat sampai 30-40 ribu. Jadi sangat-sangat berbeda sekali. Sangat Maka berbeda, ya. inilah satu poin yang harus kita sampaikan kepada petani. Yuk jangan jual basah, yuk harus jual yang kualitas kering. Lah bagaimana kita melakukan itu? Kami menggandeng mitra kita, Pak, para pelaku-pelaku usaha. Oke. Standar yang dibutuhkan perusahaan seperti apa sih? Ya seperti ini ya. Yuk kita latih mereka supaya bisa membuat produk yang seperti ini sehingga hasilnya sangat signifikan. Ya, ini harus terus dilakukan karena memang dana cukai itu hanya bisa diperoleh satu daerah wilayah yang punya komoditas tembakau, yang punya pabrik rokok dan sebagainya. Kalau yang nggak ada itu nggak bisa, Pak. Ini spesifik. Baik. Oke, Pak Bagas ini sudah ada yang gabung ya dari Pak Heri dalam hal ini. Saya pernah baca nih modernisasi pertanian di Sukoharjo bahkan sudah pakai drone. Itu pemanfaatannya seperti apa Pak Bagas? Drone Baik. pakai buat apa nih Pak nih? Yeah. Jadi untuk di Sukoharjo memang dalam 3-4 tahun terakhir ini kami mengalami satu support yang luar biasa dari Kementerian Pertanian, utamanya adalah sarana pertanian terkait dengan drone sprayer, Pak. Drone sprayer. Sprayer. Jadi Bukan buat moto. bukan untuk buat moto tapi untuk dokumentasi menyemprai, ya, untuk Pak. menyemprot, Pak. Buat Itu kita nyemprot. gunakan untuk pengendalian hama penyakit, untuk pemupukan. Kemudian kalau di tempat Pak Fahmi ada tikus, Pak. Nah, drone itu kan bisa ngangkat cukup berat, Pak, 30-40 kilo, Pak. Kasih tuh itu kaleng diisi pakai kelereng sehingga dia bisa berbunyi kelonong-kelonong. Pakai ngusir. drone itu dia akan mengusir. Nah, itu salah satu pemanfaatan teknologi Pak Fahmi. Mungkin kalau di Banyumas bisa dilakukan itu. Siap, ini informasi penting. Kemudian bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan itu? Kami kemarin sudah ada beberapa kelompok tani, gabungan kelompok tani yang mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah, Kementerian Pertanian. Kita bagikan kepada kelompok tani. Setelah kita verifikasi, hamparannya cukup luas, potensinya baik, kita bantu. Kemudian bagi operatornya kita latih. Itu yang kita bagikan pada Betul. petani.
Tapi pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo sudah mulai tahun 2023 itu dengan APBD membeli drone sebanyak 3 unit yang digunakan di brigade kami, Brigade Pertanian. Petani yang membutuhkan silahkan hubungi Dinas Pertanian melalui PPL. Nanti kami akan datang operator, alat dan obat. Free Ini itu, Pak? free, Oh, free. luar biasa. Ini dari APBD, makanya Ini baru keberpihakan. dengar kita nih. Ya, ya. Free Pak, kami Sampai ke free. Pekalongan nggak? Nah, boleh nanti. ya? Iya. Mungkin sudah ya. Mungkin Mungkin cuma sudah. saya waktu itu Iya. memang nggak lihat. Jadi sudah cukup banyak drone dan swasta pun sekarang sudah banyak berusaha di situ, Pak. Jadi mereka dengan sistem misalkan 1 hektar nih, mereka mengambil biaya 350.000 sewanya. Ya. Tapi kalau yang melalui pemerintah semuanya free untuk petani. Oke, jadi mungkin yang sudah pernah lihat ya ketika dioperasikan begitu ya Pak ya. Itu untuk akhirnya switch ke alat-alat yang lebih canggih itu ada jet lag nggak sih Pak bagi yang menggunakannya gitu? Ya. Jet lag atau rasa keraguan Betul. itu pasti ada. Yang namanya adopsi teknologi pasti membutuhkan satu keyakinan. Iya. Maka kita ada satu proses. Kebetulan nih medsos kita cukup kencang di Dinas Pertanian, sehingga teman-teman petani penyuluh itu selalu mengupdate tentang apa yang kita lakukan. Ketika mereka melihat dan tertarik, ini satu tahapan adopsi yang mulai kita masuk nih. Oh tertarik, kita coba demokan di sana. Nah, contohnya misalkan saya mau mengendalikan hama suntep, ya kita turun bersama tim, kita bawa alat, bawa genset semuanya, karena kan baterainya harus kita siapkan terus Pak. Jadi kapasitas baterai paling setengah jam, kita bawa beberapa baterai, ini habis kita cas, sehingga dalam 1 hektar itu kita selesaikan 15 menit Pak. Nah, dengan drone sprayer, Efisiensi waktunya efektif, luar efisien. biasa. Baik. Kalau pakai manusia berjam-jam. Kalau pakai manusia karena penyemprotan biasanya kan dalam pagi hari ya Pak, sebelum matahari terik. Maka dengan 2 orang tenaga kerja manusia dia 2 hari baru selesai. 2 hari dengan 2 hari 15 banding menit. 15 Ya, dengan 15 menit Luar inilah biasa. modernisasi. Lompatan itu, lompatan betul. Baik. Jadi begitu ya Sobat Solopos, salah satunya juga Alsintan tadi ya dimanfaatkan dari DBHCHT begitu Pak Bagas ya. Oke, kita ke Pak Fahmi dan juga Pak Sony yang juga kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan Sobat Solopos bisa ikut serta dalam memerangi rokok ilegal ya Pak ya. Yang karena memang kita harus tahu bahwa cukai ini penting untuk menerima negara, pemanfaatannya di banyak bidang Sobat Solopos, salah satunya adalah pertanian yang hari ini kita bahas nih. Sejauh ini 2026 sudah berjalan sampai Agustus Pak. Strategi-strategi apa yang dilakukan untuk semakin ikut memberantas rokok ilegal Pak? Pak Sony silakan. Oh, baik. Makasih Mbak Seja. Jadi Sobat Solopos dan juga dulur makmur ya, oke Pak ya, dulur makmur Sukoharjo dan juga Pulau Becus. Kalau kita bicara mengenai strategi memerangi rokok ilegal, gitu kan, tentu kita para Sobat Solopos dan juga dulur makmur sering melihat banner besar di jalan tentang ada tulisan lah kurang lebih gempur rokok ilegal. Nah itu salah satu upaya kami yang terus mensosialisasikan pemberantasan rokok ilegal, karena kita tahu tadi cukai itu yang kembali lagi ke daerah dalam bentuk DBHCHT berasal dari penerimaan cukai yang legal, rokok yang legal. Nah, ancaman dari rokok yang ilegal ini ya sangat-sangat mengkhawatirkan penerimaan negara dari sisi cukainya. Oleh karena itu, strategi yang paling kita sering angkat itu mengenai sosialisasi. Baik itu melalui banner tadi yang dipasang di beberapa tempat spot-spot besar, dan juga ada mural, beberapa tempat ada mural tentang gempur rokok ilegal, dan juga pendekatan melalui sosialisasi yang melalui media sosial, melalui radio seperti ini, dan kemudian juga tatap muka. Sering kami lakukan tatap muka ini dengan berbagai macam audiens. Jadi macam-macam tuh ada pelaku pasarnya Pak. Jadi dari para pedagang, kemudian ada juga kemarin bahkan kami ada di beberapa tempat itu bahkan dari mahasiswa dan juga siswa. Kita berikan edukasi ke mereka tentang pengenalan rokok ilegal. Bukan berarti ingin mengenalkan rokok seperti apa sehingga mereka untuk mencoba, tidak. Kami ingin menyampaikan edukasi bahwa ini loh rokok yang ilegal. Jadi paling tidak mereka kita mintakan kalau ada yang menemukan seperti ini, tolong sampaikan ke yang bersangkutan, misalnya ke orang tuanya, Pak ini rokok
rokok ilegal, jangan dong Pak, gitu karena ini nggak bayar cukai, nggak ada kontribusi ke penerimaan negara, seperti itu. Jadi kami harapkan strategi pendekatan ke masyarakat dalam menikah konsumennya kita perlu kedepankan. Kenapa? Kami menilai bahwa demand atau permintaan ini yang sangat-sangat kita perlu press terus. Kenapa? Karena makin kecil demand-nya maka supply-nya pun nanti akan makin kecil juga. Kalau sudah demand nggak ada, ya pasti supply-nya nggak ada. Seperti itu. Prinsip ekonominya kurang lebih seperti itu. Jadi strategi itu terus kita kolaborasikan, bahkan kita juga strategi yang sangat erat berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Daerah setempat, baik. Oke. Kita lanjut lagi ke Pak Fahmi. Ini kan sudah berbagai cara sudah dilakukan begitu ya Pak ya. Bahkan nih kalau tadi versinya Dinas Pertanian Sukoharjo ini sudah punya strategi-strategi yang baik untuk memperbarui cara budidaya di Sukoharjo. Ini kan teman-teman Bea Cukai Surakarta juga tidak kehabisan cara ya, dari mulai humanis ya tentunya, kemudian juga dari poster-poster, bahkan juga sekarang ini ke sekolah-sekolah untuk memang menyadarkan betul bahwa ya yang legal gitu, karena memang tadi ya ilegal apapun itu ya tetap tidak baik begitu ya Sobat Solopos. Tantangannya seperti apa sih Pak? Ya, tantangan pertama memang yang ilegal itu karena tidak bayar pajak, pasti harganya lebih murah. Ini yang paling ini ya, paling susah bagi kita, karena ketika ekonomi lagi lesu maka orang cenderung cari yang murah. Dengan menyampingkan efek kesehatan, keadilan berusaha dan lain-lain. Kita bisa bayangkan Mbak Senja, rokok itu kan cukai dan pajaknya itu komponennya itu hampir 60%. Nah, ketika rokok itu tidak membayar pajak sama sekali, maka dia bisa menghemat 60% itu. Harga legal 20.000 bisa dijual ilegal dengan 10.000 gitu. Nah, ini tantangan terberat. Tantangan kedua memang SDM yang terbatas dan anggaran yang terbatas juga. Karena sekarang sedang efisiensi ya, karena ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Penerimaan negara berkurang cukup banyak, sehingga efisiensi di mana-mana, termasuk efisiensi di bidang pengawasan barang kena cukai yang ilegal. Nah, ini dua hal ini yang memang berat. Nah, alhamdulillah sebagian dari problem ini tercover oleh dana bagi hasil cukai, hasil tembakau yang diterima oleh Pemda-Pemda. Nah, kami kan di Bea Cukai Surakarta ini kan membawahi 6 kabupaten 1 kota Mbak Senja. Nah, support dari teman-teman Pemda itu sangat signifikan bagi kami untuk menutup celah-celah daerah-daerah dan juga pasar-pasar ya, karena kita selalu berkolaborasi dengan Satpol PP dan juga dinas-dinas terkait. Nah, kami dari Bea Cukai sangat berterima kasih, kontribusi Pemda, Pemkot sangat signifikan Mbak Senja. Itu tantangannya itu Mbak. Baik, betul ya. Jadi kalau dari yang pertama kali mungkin akan langsung bertempuk adalah karena dari segi harga tadi ya Pak. Iya, karena kata orang rasa boleh di nomor 2-kan, harga nomor 1. Tapi kalau perokok yang setia kayak saya ini, saya kebetulan perokok. Kalau yang setia saya sama setianya dengan istri saya aja. Saya cuma satu. Gitu. Tapi bagi orang-orang tertentu ya apa? Kok kayak nggak percaya ini. Pak Bagas nggak percaya, saya percaya. Jadi untuk golongan menengah-menengah ini Mbak Senja dan teman-teman Bolo Becus, Dulur Makmur, kadang rasa itu yang diduakan. Yang pertama memang harga. Ini sebetulnya tantangan terbesar. Yang penting ngebul ya Pak. Yang penting ngebul. Baik, oke. Nah, ini mungkin Sobat Solopos juga banyak yang sudah bisa mengenali karena sangat kentara begitu ya Pak ya, antara yang legal dengan yang ilegal, walaupun juga kayak tadinya kan mungkin kita sosialisasikannya yang ada pita cukainya, tapi ternyata pita cukainya juga ada yang palsu. Bahkan ada yang asli tapi bekas. Betul. Mungkin cara untuk lebih aware lagi dalam melihat perbedaannya apa sih Pak Sony? Oke, baik Mbak Senja. Jadi Sobat Solopos dan juga Dulur Makmur serta Bolo Becus, tadi yang disampaikan Pak Fahmi bahwa dari sisi harga yang memang sangat menarik ya.
karena dia tidak bayar cukainya, tidak bayar PPN-nya, tidak bayar pajaknya. Kan komponennya pajak tuh selain cukai ada pajak rokok. Iya. Di samping itu ada juga PPN. Nah, itu yang merupakan komponen bisa hampir 60%-nya. Nah, jadi kalau kita melihat rokok yang bagus, rokok filter lah yang sering dijadikan dijual secara ilegal. Nah, itu dengan harga yang murah tadi. Ya, harga yang murah yang ya boleh dibilang kok segini harganya yang murah ya, murah banget ini kan gitu loh. 10.000, 12.000. Nah, itu patut kita curigai. Nah, kita patut menduga bahwa itu adalah rokok ilegal. Walaupun ada pita cukainya. Jadi mengidentifikasinya kita lihat dulu nih pada saat kita beli dengan rokok harga segitu, kita lihat nggak ada pita cukai pasti ilegal. Kalau nggak ada pita cukai pasti ilegal. Terus harganya segitu, pas kita lihat kok ada pita cukainya nih. Nah, ini perlu kita dalami lagi. Nah, bisa saja pita cukai yang ada itu bisa palsu. Karena sekarang banyak sekali pemalsuan pita cukai. Ada lagi pas kita lihat kok kelihatannya ada sobek-sobeknya nih seperti bekas pakai nih. Nah, itu adalah pita cukai bekas pakai. Itu juga ilegal. Kenapa? Karena pita cukai bekas pakai tuh dia bayar pita cukainya pada saat yang pertama. Kemudian rokok yang pertama itu dibeli, diambillah pita cukainya itu, kemudian dikumpulin, dijadikan lagi, ditaruh lagi di rokok yang baru. Berarti kan rokok yang baru ini dia tidak bayar cukai, makanya dia harganya murah. Seperti itu. Ada lagi misalnya pas dilihat lagi harganya murah, ada pita cukainya, kelihatan baru, tapi kok bisa lebih murah juga, salah peruntukan. Jadi pita cukai itu ada alokasinya untuk rokok-rokok kretek misalnya, yang harganya memang murah, karena penggolongan dari produksi rokok kretek yang dibuat oleh tangan atau disebut dengan SKT itu memang golongannya murah. Nah, ini ditaruh di rokok yang dibuat oleh mesin, yang harusnya mahal seperti itu. Jadi ada perbedaan harga di situ sehingga harganya dia bisa lebih murah. Ada lagi nih Pak, Mbak Senja. Pita cukai itu kan ditujukan ke masing-masing perusahaan secara spesifik. Betul. Ada kodenya, ada kode personalisasinya. Nah, itu karena perusahaan kecil, perusahaan SKT itu ya dideketin lah sama perusahaan yang buat rokok secara mesin ini, dibelilah pita cukainya untuk ditaruh di rokok itu. Nah, itu yang disebut dengan salah personalisasi. Seperti itu. Jadi ya banyak lah, ada yang khusus 16 batang ditaruh di 20 batang atau 12 batang ditaruh di 20 batang. Itu juga salah satu modus dari rokok ilegal. Sekarang yang lagi viral tuh itu. Jadi pita cukai untuk satu bungkus 12 batang. Karena cukai ini kan per batang. Dilekatkan ke bungkus yang isinya 20 batang. Wah, ini kan untung banget nih. Nah, seperti itu. Ini lagi modus nih. Jadi pokoknya ada nilai keuntungan yang diambil oleh si pelaku yang tadi mencoba untuk menjual rokok ilegal. Pokoknya intinya kalau Sobat Solo Pos kemudian juga Dulur Makmur tahu nih ada rokoknya, mau beli rokok ini dijual murah, nah itu perlu curiga. Kecuali ada rokok yang memang benar-benar murah. Yang diproduksi oleh UMKM. Nah, itu sekarang lagi kita galakan ya. Itu sebagai substitusi bagi perokok yang ingin tadi concernnya kan murah nih. Ada rokok yang murah yang legal. Nah, itu diproduksi oleh UMKM. Dia biasanya sih kretek. Kalau yang tadi Pak Fahmi bilang tidak mementingkan rasa, ya ini bisa salah satu alternatif ya Pak ya. Murah dan legal ya. Murah dan legal. Ada itu. Tapi rasa juga bagus. Yang UMKM ini rasanya bagus gitu. Gitu Mas Senja. Baik, terima kasih. Nanti kita masih akan lanjut lagi. Sobat Solo Pos juga masih bisa ikutan gabung ya. Silakan langsung ke WhatsApp di 081226103103. Kembali Anda ikuti Selasar 103 dipersembahkan oleh 103 Radio Solo Pos Beyond Information. 103 Radio Solo Pos Beyond Information masih terus ada di Selasar. Kali ini masih bersama dengan Bea Cukai Surakarta dan juga pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sobat Solo Pos, kita masih membahas dari cukai untuk petani ya. Tadi sudah membahas beberapa hal juga, dan masih bisa Sobat Solo Pos gabung. Silakan langsung manfaatkan WhatsApp kami di 081226103103. Pak Bagas, ini kita sempat punya data gitu ya di tahun 2025
produksi tembakau kering di Sukoharjo tembus 2,2 ton per hektar, dan ketika itu juga dirasa masih kurang dan akan ditingkatkan. Setahun berlalu nih seperti apa nih Bapak? Baik, jadi memang dari data produksi yang kita dapatkan tahun yang lalu 2025, kita ingin agar di 2026 ini bisa kita tingkatkan jumlahnya per hektarnya. Strategi yang kita gunakan tadi salah satunya adalah bagaimana kita memastikan sarana produksi itu tersedia dengan baik. Kemudian kemampuan budidaya petani kita tingkatkan dengan apa? Pelatihan-pelatihan yang juga didanai dari cukai ini. Maka selain itu kita lakukan pendampingan di dalam budidayanya. Baik. Termasuk teknologi pasca panennya. Dari sisi produksinya naik, dari harganya juga naik. Itu nanti terakumulasi menjadi kesejahteraan petani. Saya kira itu, Mbak. Baik. Jadi memang ini tadi juga sempat disampaikan bahwa penting untuk adanya pelatihan supaya bisa kering tadi ya Pak ya. Ya. Bahkan untuk tahun ini kita coba kasih support untuk rumah pengering tembakau. Ya, jadi mereka kelompok Pak, kita nggak bisa membantu secara personal, tapi bagaimana kelompok tani tembakau ini kita support. Yuk kita bikinkan satu percontohan nih alat rumah pengering supaya tingkat kualitas kadar yang dibutuhkan oleh pasar itu benar-benar bisa capai. Kita coba support pakai itu. Dan itu juga mengurangi waktu kan Mbak. Biasanya kalau dikeringkan secara manual itu tanpa mesin kan mungkin lama kan itu ya. Ya apalagi kalau hujan. Betul. Baik, jadi begitu ya Sobat Solo Pos. Kemudian ini sudah ada yang gabung juga, Pak Agung. Oke. Baik, berdebat dengan yang masih mengkonsumsi rokok ilegal ini rasanya menghabiskan waktu dan tidak pernah masuk. Jadi saya serahkan kepada teman-teman Bea Cukai aja. Gimana? Padahal nih Bea Cukai tuh pengennya semua ikut merangkul, ikut ini ya. Tapi kalau misalkan menemukan kan kita bisa melaporkan dengan rahasia identitas yang terjamin juga ya Pak Sony ya. Seperti apa Pak Sony? Jadi baik, terima kasih nih. Ini memang menarik. Pak siapa tadi? Pak Agung ya. Pak Agung, terima kasih concernnya Pak Agung. Jadi dari kami memang berusaha terus menerus untuk memberikan edukasi dan sosialisasi dengan harapan tadi Pak Agung. Jadi supaya masyarakat tuh istilahnya paham dan bisa memaknai bahwa yang namanya ilegal itu ya nggak boleh lah gitu loh. Bahkan kami pernah juga mencoba untuk menggaungkan tagline anti rokok ilegal. Harapannya apa? Dari sisi konsumen ini tadi yang orang mengkonsumsi rokok yang ilegal ini, kita menyadarkan supaya jangan dong membeli rokok yang ilegal kan seperti itu. Karena inilah kuncinya Mbak, sepanjang orang masih membeli rokok yang ilegal, ya itu tentunya maka peredarannya masih akan terus ada dan terus ada. Makanya tadi agak hopeless juga ya Pak Agung tadi seperti itu. Tapi kami berusaha untuk tetap komitmen untuk menyadarkan masyarakat semuanya, bahkan menyasar semuanya, bahkan ke pedagangnya juga kami ingatkan untuk tidak menjual rokok ilegal, karena dari situ ada ancaman hukuman juga sebetulnya untuk yang menjual rokok ilegal seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih atas concernnya. Mudah-mudahan masyarakat semua lebih paham bahwa yang ilegal itu benar-benar tidak boleh dan juga tidak ada kontribusinya kepada negara dan bahkan mengancam industri hasil tembakau yang memang sudah eksis. Seperti itu, Mas Agung. Terima kasih. Mungkin Pak Fahmi ada tambahan, silakan Pak Fahmi. Ya memang selain edukasi, tindakan preventif, memang penting juga bagi kita untuk tindakan yang sifatnya efek jera, represif. Jadi kami biasanya melakukan penindakan ini, bentuk preventifnya kalau ketahuan sekali, kena sekali kita UR-kan. UR itu artinya kita kasih kesempatan Anda bayar sanksinya saja. Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali ya berarti pidana. Nah efek jera itu juga penting supaya masyarakat bisa melihat, oh iya kalau saya memperdagangkan itu bisa menyimpan, menimbun, menjual, menawarkan gitu, bisa kena pidana penjara yang cukup sebetulnya cukup lama 1 sampai 5 tahun gitu. Efek jera juga penting Mbak, selain tindakan edukasi dan tindakan preventif lainnya.
Baik. Nah tadi juga mungkin Sobat Solopos yang ngerasa wah kalau menghadapi sendiri ini akan sulit gitu ya. Tapi bisa juga melaporkan ya Bisa, ke Bea Cukai betul. Surakarta ya. Jadi jangan takut ya. Seperti betul. apa nih Pak? Jadi kalau ada ya Mas Agung dan teman-teman Sobat Solopos yang mengetahui ada orang, ada warung yang menjual rokok ilegal, bisa diinformasikan ke kami. Jadi bisa melalui WhatsApp di 0896 89 50.000. Itu bisa ke WhatsApp kami atau juga bisa DM ke Bea Cukai Surakarta @beacukai_surakarta. Nanti kami akan follow up. Jadi informasi yang akan masuk itu nanti seperti Pak Fahmi bilang ada kegiatan yang bersifatnya represif lah, seperti itu. Kalau memang ternyata informasi tersebut bisa kita dalami dan kedapatan cukup signifikan rokok yang dijualnya di satu tempat tersebut. Jadi atau ke Satpol PP. Satpol PP setempat kabupaten itu juga tentunya bisa menindaklanjuti informasi adanya peredaran rokok ilegal. Seperti itu Mbak Senja. Oke, baik begitu ya Pak Agung ya. Kemudian ada juga Pak Rahmat di Pucang Sawit. Nyun sewu Pak, nggak bisa dipungkiri kalau rokok ilegal itu benar-benar murah. Tapi apakah mungkin nih dari Bea Cukai bisa membantu penjual dan distributor rokok ilegal itu agar bisa menjadikan rokok ini menjadi legal tapi tetap murah? Nah tadi yang UMKM tadi ya Pak ya? Iya, jadi ada kayak gerakan di kita itu masuk kelas. Artinya perusahaan-perusahaan atau orang per orang yang memproduksi rokok ilegal kita asistensi, kita bimbing untuk memproduksi yang legal dengan tarif yang kan memang ada layering, ada jenis-jenis perusahaan hasil tembakau, ada yang masih kecil, sedang maupun yang besar. Nah, yang kita coba ini adalah masuk kelas di UMKM. Jadi orang per orang atau perusahaan yang memang punya minat, sebetulnya pengen punya pabrik legal, tetapi karena ketidaktahuan menjadi ilegal ini. Padahal untuk membuat pabrik rokok yang legal juga tidak susah dan kami siap melakukan asistensi gitu. 0 rupiah Mbak Senja dan dulur makmur. Oke, nah ini mungkin yang dalam bayangannya tuh aduh berapa ya nanti akan dikeluarkan ya untuk melegalkan, padahal tadi ya Pak ya. Nah memang ini memang ada syarat yang memang harus dipenuhi, yaitu punya lahan atau bangunan minimal 200 meter. Baik. Kemudian tidak berdekatan dengan tempat ibadah dan sekolah. Kan agak unik ketika dia dempetan sama sekolah. Betul. Nanti anak-anaknya nyicip ya. Ini repot ini. Dan juga tidak berdekatan dengan tempat ibadah. Nah, untuk perizinannya tentu pertama ke Pemda dulu, ke Pemda, ke Pemkot, kalau sudah diizinkan nanti ke Bea Cukai. Dan kami jamin kita asistensi sampai dengan pemasaran. Nah, bukan cuma pada saat proses perizinan tapi juga sampai pemasaran gitu, Mbak. Oke, jadi perizinannya begitu. Mungkin melalui OSS ya Mbak Senja ya. Oh, iya. Iya. NIB. Ya. Betul. Baik. Jadi begitu Pak Rahmat dari Pucang Sawit, terima kasih juga sudah ikutan gabung. Baiklah, sudah menit ke-53. Mungkin dari Pak Bagas nih Pak, dengan pemanfaatan ini mungkin harapannya apa nih yang akan ditingkatkan pertanian di Sukoharjo melalui dana bagi cukai hasil tembakau ini Bapak. Baik Mbak Senja dan Sobat Solopos. Jadi memang dana cukai bagi hasil cukai tembakau ini memiliki satu peran yang sangat penting, yang merupakan salah satu komponen pembiayaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo, khususnya di pertanian. Harapan saya ke depan dengan meningkatnya populasi, luas areal tanaman tembakau, dengan meningkatnya nilai jual tembakau, maka dana cukai yang kami terima juga lebih tinggi. Lebih tinggi. Kemudian dana cukai itu akan kita kembalikan kepada petani untuk bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengembangkan usahanya. Karena kayak tadi Alsintan, ini kan tidak semata-mata hanya dipakai untuk komoditas tembakau, karena di saat tembakau sudah panen kita berubah ke komoditas lain sesuai dengan musim atau waktunya, ini juga akan mendorong untuk jagung, untuk padi dan seterusnya. Jadi mari teman-teman para petani di Sukoharjo, khususnya petani tembakau, kita bangun optimisme, kita bangun bersama pemerintah, negara hadir melalui dana cukai ini mensupport apa yang menjadi aktivitas teman-teman petani tembakau, dan bersama pemerintah
akan menemukan kesejahteraan bersama. Baik, terima kasih banyak Pak Bagas, kemudian Pak Sony dan juga Pak Fahmi nih yang disampaikan kepada Sobat Solo Pos dan sama-sama kita perangi rokok ilegal tentunya. Silakan Bapak. Saya dulu? Ya, oh silakan. siap. Tanpa bermaksud mempromosikan rokok, saya perokok Mbak Senja dan Dulur Makmur. Sehari saya 20 batang. Sebatang cukainya 1.250. Artinya sehari saya 25.000 kontribusi kepada negara. Setahun itu saya hitung berarti sekitar 9.500.000. Nah 9.500.000 ini adalah kontribusi saya sebagai perokok. Dan 9 juta ini dipakai oleh para petani, teman-teman yang membayar BPJS, teman-teman yang mohon maaf miskin, kemudian juga membuat irigasi, banyak hal termasuk membeli alat-alat kesehatan dan lain-lain. Artinya mari kita merokok yang legal, karena ketika Anda merokok legal Anda adalah pahlawan penerimaan negara. Terima kasih Pak Fahmi. POV yang lain ya Pak ya. Betul, Baik. sebagai perokok. Baik, silakan Pak Sony. Baik, terima kasih Mbak Senja, Sobat Solo Pos, Dulur Makmur, dan juga Bolo Becus. Ini tidak henti-hentinya kami menyampaikan bahwa pertama untuk yang tidak merokok ya tetap hidup sehat, karena itu adalah pilihan yang baik juga. Dan kalau yang masih merokok ya tolong jangan membeli rokok yang ilegal, karena tadi kita tidak tahu kandungan rokok ilegal itu seperti apa. Yang legal saja tadi mungkin ada resikonya, apalagi yang ilegal seperti itu ya. Kemudian juga kepada para pelaku usaha nih, kepada pelaku usaha yang menjual rokok, jualah rokok yang legal, karena itu ada kontribusi ke negara yang nantinya akan kembali lagi ke daerah masing-masing untuk berbagai macam keperluan kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan juga untuk penegakan hukum. Nah, yang ilegal ini yang perlu kita berantas. Kenapa? Ada ancaman hukuman juga di situ. Jadi kepada pelaku usaha sadar bahwa ancaman hukum menanti bila mana Anda menjual rokok ilegal. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Bagas. Sukses terus untuk Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo Pak. Terima kasih sudah hadir. Pak Sony, Pak Fahmi, terima kasih. Teman-teman dari Bea Cukai. Kita ketemu lagi dengan tema-tema yang lain nanti tentunya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Sobat Solo, itu tadi obrolan seru ya di Selasar kali ini bersama dengan Bea Cukai Surakarta dan juga pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Saya yang bertugas dari lantai 3 Gria Solo Pos, Senja Kurnia pamit, 103 Radio Solo Pos News Radio, it's smart listener. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Sobat Solo Pos. Happy Friday, sampai jumpa.